Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Kalian aku Muhammad Rafan Dika Sumungsong, NIM 121222127. Jadi di sini eh, kami bakal ngejelasin terkait teori dasar buat modul uji point load. Oke, next. Boleh di next. Oke, jadi uji point load ini itu adalah uji indeks yang biasa digunain tuh di lapangan secara langsung gitu. Dan ini tuh pengujiannya cuma sebagai hipotesa awal aja. Untuk selanjutnya itu teman-teman harus nguji sampelnya itu ke laboratorium buat dapat hasil yang eh, akurat lah atau yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Cara gunain alatnya sendiri itu nanti teman-teman harus hitung dulu diameter dari si sampel batuannya pakai jangka sorong. Baru dari diameter sama panjang nanti teman-teman harus nentuin dulu metode yang tepat buat pengujiannya. Baru setelah dapat metodenya, teman-teman masukin nih si batuannya, sampel batuannya ke alat yang di tengah ini, point load tester namanya. Terus teman-teman rapetin, kemudian teman-teman mulai nanti di bagian display ini bakal keluar gitu kekuatan si batuannya. Mungkin seperti itu secara singkat terkait alatnya. Mungkin boleh di next. Nah, tadi kan sempat disinggung ya terkait metode-metode pengujiannya dari panjang dan diameter. Nah, ini dia. Kalau misalnya si panjang yang teman-teman dapat itu lebih besar dari 0,7 diameternya, teman-teman harus melakukan pengujiannya secara diametrikal, seperti pada gambar ini. Kalau dia D per W, diameter per W-nya itu sama dengan 1,1 plus minus 0,05, berarti teman-teman harus melakukan uji aksial. W itu, ini teman-teman bisa lihat tuh, panjang W itu adalah panjang diameter, si D itu panjang si dari atas ke bawah gitu. Kemudian yang ketiga ini bentuknya sembarang. Nah, buat rumusnya itu buat nentuin si W-nya itu dari W1 plus W2 per 2. Dan ini tuh teman-teman uji ketika kondisi D per W sama dengan 1,0 sampai 1,4 gitu. Kemudian yang di sebelah kanan ini diametrikal. Kalau dia misal diametrikal itu menentukan DE atau diameter ekuivalen itu rumusnya DE kuadrat sama dengan D kuadrat. Tapi kalau metodenya aksial, blok atau irregular, ber- nentuin DE-nya atau diameter ekuivalen itu pakai rumus DE kuadrat sama dengan 4 per Pi dikali W dikali D. Itu. Mungkin boleh di next. Nah, ini eh, merupakan contoh-contoh gambar dari eh, si uji yang teman-teman lakukan itu valid atau enggak. Nah, buat gambar yang A yang di atas ini, itu artinya diametrical testnya itu valid. Terus buat gambar yang kedua itu artinya axial testnya itu valid. Terus gambar yang ketiga itu eh, block testnya itu valid. Kemudian buat gambar D sama E itu artinya yang di invalid, yang di itu core testnya itu invalid. Nah, buat yang E itu axial testnya itu invalid gitu. Invalid itu artinya gagal gitu. Mungkin boleh di next. Nah, ini buat eh, rumus yang nanti teman-teman gunakan dan ini menjadi output gitu buat pengujian point load index di modul ini. Nah, buat rumusnya itu adalah F sama dengan diameter ekuivalen per 50 pangkat 0,45. Kemudian yang satu lagi itu IS sama dengan F kali P per DE kuadrat. Nah, IS itu indeks point load diameter 50 mm dalam satuan MPa, F itu faktor koreksi, P itu beban maksimum contoh pecah, D itu diameter ekuivalen dalam satuan milimeter. Mungkin boleh dilanjut.
Izin lanjut teman-teman. Saya perkenalkan, nama saya Pangeran Dewanto Jati, Surya 122053. Jadi menanggung jawab juga di modul PL ini. Jadi kan tadi udah dijelasin tuh sama Bang Asong untuk rumus mencari tiga gaya yang diberikan sebesar sekian, tentukan nilai indeks point load dari sampel tersebut. Nah, jadi tahap pertama yang kalian lakukan adalah menghitung faktor koreksinya dulu, yaitu DE-nya dari diameternya. Karena kan ini diametrikal, jadi DE-nya itu sama kayak diameternya. Jadi DE dibagi 50, nanti dipangkatin 0,45 dapat tuh F-nya. Lanjut, nanti dari F-nya kita bisa mendapatkan indeks point load dengan rumus F dikali P-nya yang force-nya ini dibagi sama DE kuadratnya. Kalau kalian dapat indeks point load-nya. Seperti soalnya. Lanjut. Nah, jadi berikutnya ini contoh kalau dari perusahaan tuh masuk ke lab kita, itu dapat misal salah satunya kode sampelnya itu seperti ini. Ini di kedalaman sekian, litologinya adalah ini. Panjang sampelnya itu 46,83 mm, diameternya sekian. Nah, setelah diuji PLI yang ditekan itu ternyata pecah di 5 di 5 kN. Jadi setelah dihitung-hitung juga sama rumusnya itu dapat correction faktornya 0,9 beri jenis dan seperti komposisi mineral, porositas, dan adanya retakan. Yang kedua, orientasi beban, arah beban terhadap struktur batuan. Lalu yang ketiga ada kondisi kelembapan, batuan kering, dan jenuh air bisa memiliki perbedaan signifikan dalam nilai PLI. Lalu yang keempat, variasi dimensi sampel. Nah, terus dari apa sih gunanya kita ngitung indeks point load tadi tuh? Nah, ini ada di klasifikasi PLI. Contoh, indeks point load-nya tuh lebih besar daripada 8 MPa, berarti itu batuannya sangat kuat sekali. Begitupun untuk nilai-nilai yang lain ada klasifikasinya. Oke, yang lanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai korelasi empiris untuk estimasi UCS. Jadi, data dari PL ini teman-teman bisa dipakai untuk kita menentukan berapa UCS dari sampel batuan. Nah, untuk rumusnya itu adalah UCS sama dengan K kali IS50 atau dari point load saat 50 mm si sampel batuannya ini. Dan K itu adalah faktor koreksi yang bergantung pada jenis batuan. Nah, K itu seperti apa sih? Bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada beberapa pencetus ya, beberapa teori untuk faktor koreksi. Jadi di sini bisa teman-teman lihat di tabel. Tapi untuk apa yang akan kita pakai saat praktikum nanti, itu akan dijelaskan saat praktikum. Jadi untuk teman-teman bisa diperhatikan saat praktikum nantinya faktor koreksi apa yang digunakan. Jadi itu yang akan dipakai untuk perhitungan. Lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah mundur dulu, maaf. Oke, selanjutnya adalah RQD atau Rock Quality Designation. Jadi apa itu RQD? RQD adalah satu metode untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan panjang inti bor atau core yang utuh dan memiliki panjang lebih dari 10 cm atau 100 mm. Jadi saat melakukan pengeboran dan ada inti bornya, tidak jarang kita temuin bahwa inti bornya itu pecah-pecah. Bisa di bawah 10 cm, bisa di atas 10 cm. Nah, untuk perhitungan RQD sendiri, kita memakai pecahan batuan yang lebih dari 10 cm. Jadi untuk pecah-pecahan yang di bawah dari 10 cm itu tidak dimasukkan dalam perhitungannya, teman-teman.
Jadi untuk RQD ini diperkenalkan oleh D. Udir pada tahun 1964 sebagai bagian dari klasifikasi geomekanik massa batuan. Nah, untuk rumusnya ini adalah jumlah panjang inti utuh yang panjangnya lebih dari 10 cm dibagi total panjang inti bor dikali 100%. Jadi, let's say untuk total panjang bornya itu 4 meter atau 400 cm. Dan untuk total dari uh, massa batuan atau pecahan-pecahan dari inti core atau inti bor yang lebih dari 10 cm ada sekian, nah itu dibagi dari totalnya dikali 100% itu kita dapat persentase dari KID. Nah, bagaimana interpretasinya? Untuk interpretasinya itu jika 0 sampai 25 itu kualitas batuannya itu sangat buruk, kemudian 25 sampai 50 itu buruk, 50 sampai 75 itu sedang atau fair, 75 sampai 90 itu baik, dan 90 sampai 100 itu sangat baik gitu. Dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Eh, Kalau perkenalkan teman-teman, nama aku Ilham Mubarak 12218. Oke, terus yang selanjutnya itu adalah fracture spacing atau jarak rekahan. Nah, fracture spacing itu adalah jarak antara bidang rekah dengan rekahan berikutnya pada masa batuan. Ini digunakan buat memperkirakan seberapa banyak batuan itu ada diskontinuitasnya atau ketidakselarasan. Eh, Nanti itu bakal kepakai buat di kestabilan. Terus yang kedua itu kegunaannya itu dibuat fracture spacing ini buat klasifikasi massa batuan seperti LMR dan Q-system, membantu menentukan kestabilan lereng, pilar, terowongan, atau pitambang. Terus digunakan sebagai parameter uji kemampu galian dan kemampu garuan atau digging sama ripping. Nah, ini kategori umum fracture spacingnya. Kalau misal kurang dari 6 itu dia bakal sangat rapuh. Kalau 6 sampai 20 dia rapuh, 20 sampai 60 dia sedang, 60 sampai 200 dia jarang atau wide, terus di atas 200 cm itu sangat jarang. Nah, ini digunakan di sini ya, teman-teman. Ini aku jelasin dulu. Ini ada grafik dari ahli ya, dari Franklin sama Petiver sama Fuchs lah. Nah, itu kan nanti kalian dapet nih nilai fracture spacing sama nilai PLI. Nah, dari sini kita bisa tarik garis nih. Misal satu PLI-nya 1 MPa. Terus kalian tarik garis dengan fracture spacing yang kalian temuin itu misal 0,6 meter. Nah, tarik garis ke sini. Nah, berarti nanti ketemunya di blast to fracture. Jadi dia tuh bakal bukan bakal apa harus diledakan gitu buat buat kita dapetin overburden atau batu baranya. Terus ini kalau misal digging itu eh, atau digali biasa ya. Kalau ripping itu harus dipakai ripper di bulldozer nanti. Terus ini kalau blast blast ya berarti diledakan sesuai sama nilai fracture spacing sama nilai PLI-nya. Nah, kalau ini itu lebih kayak lebih detailnya aja, kayak lebih mudah di digging sama susah di digging, gampang di ripping sama susah di ripping sama harus di blasting, eh, blasting sambil di ripping sambil di digging atau di blasting doang gitu ya. Nah, oke, buat aku jelasin buat perhitungannya. Nanti kalian kan dapat nilai DE ya, diameter ekivalen. Nah, nanti itu di situ bisa kalian dapetin nilai indeks point load-nya. Terus dari indeks point load itu kalian ketemu tuh. Pokoknya adalah nanti di materi itu ada rumusnya. Eh, Kalian dari nilai indeks point load bisa dapetin sigma C atau kuat tekannya. Terus setelah itu kalian yang ketiga nyari RQD, nilai RQD. Nah, ini RQD ketika praktikum nanti ya datanya. Aduh, sorry. Nah, RQD. Nah, ini rumusnya. Jadi yang sampel yang punya panjang lebih dari 10 cm kalian masukin terus kalian bagi sama total panjang mata core-nya. Nanti dapat persen RQD-nya. Terus setelah itu kalian
klasifikasikan nilai RQD ini termasuk ke yang mana. Kalau misal 80 ya berarti nanti baik, terus 70 nanti di sedang dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yang keempat kita nanti bakal nentuin jarak fracture spacing atau jarak rekahannya. Nanti ada rumusnya di modul. Nah, kalau udah, nah ini nih rumusnya nih. RQD sama dengan 100 bla 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 bla. Nanti kalian masukin aja ke kalkulator. Terus kalau udah eh, hasil dari rumus ini itu adalah lambdanya dari rumus yang ini nih. Terus kalau misal kalian udah dapat lambda, kalian cara nyari vector spacingnya itu 1/lambda. Nah, kalau udah masukin ke sini, masukin ke PLI, kalau yang udah dapetin, kalian udah dapetin tadi, terus kalian bisa tentuin batuan ketika sampel yang kita uji di lab ini lebih apa ya? Metode untuk kemampu galian sama kemampu garuannya itu apa? Digging kah, ripping kah, atau ledakan kah, dan seberapa mudah, seberapa sulit untuk di digging kah, di ripping kah, di blasting kah, gitu. Jadi ada 4. Yang pertama itu adalah RQD, vector spacing, kuat tekan, sama index point load. Mungkin itu eh, dari aku, mungkin ada yang mau nambahin. Oke. Oh, ya, belum. Mungkin sekian teman-teman dari kami, rekan-rekan asisten pada modul PLI kali ini. Tetap semangat, kerjakan dengan baik, tetap pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full semangat teman-teman.